Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang selalu menyertaiku. Bapa, ku berterima kasih buat kasih-Mu yang selalu ada bagiku. Apa yang dapat ku berikan untuk membalas kebaikan-Mu? Apa yang dapat ku lakukan selain menyenangkan-Mu? Ini hidupku Tuhan, ini hatiku Yesus, pakailah seturut dengan rencana-Mu. Jadikanlah kami satu, sehati untuk melayani-Mu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu yang selalu menyertaiku. Bapa, ku berterima kasih buat kasih-Mu yang selalu ada bagiku. Apa yang dapat ku berikan untuk membalas kebaikan-Mu? Apa yang dapat ku lakukan selain menyenangkan-Mu? Ini hidupku Tuhan, ini hatiku Yesus, pakailah seturut dengan rencana-Mu. Jadikanlah kami satu, sehati untuk melayani-Mu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Ini hidupku Tuhan, kami mau bersyukur selalu hanya kepada-Mu. Terima kasih, oh Yesusku, untuk segalanya di dalam hidupku, oh Yesus. Oh, kami mau berikan yang terbaik, kami mau naikkan syukur kami Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidupku, oh Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Oh, na 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 na. Oh.
Ini hidupku Tuhan, ini hatiku Yesus, pakailah seturut dengan rencanamu. Jadikanlah kami satu, sehati untuk melayanimu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Oh, ini hidupku Tuhan, ini hatiku Yesus, pakailah seturut dengan rencana-Mu. Jadikanlah kami satu, sehati untuk melayani-Mu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Oh, jadikanlah kami satu, sehati untuk melayani-Mu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Oh, jadikanlah kami satu, sehati untuk melayani-Mu. Biar hidupku pancarkan kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hari kita akan sama-sama buka dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi aku berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bangun pagi gitu ya, pasti sudah ada jadwal yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Ada aktivitas-aktivitas yang akan saudara kerjakan gitu ya. Ada hal-hal yang merupakan tanggung jawab yang saudara harus jalani. Dan itu berlanjut terus-menerus ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati hidup ini. Tentunya dalam menjalani kehidupan ini ada banyak hal. Entah itu ringan, sedang, ataupun berat gitu ya. Tapi yang pasti setiap hari kita ini seperti orang yang sedang berjuang gitu ya dalam hidup ini. Kita menghadapi banyak hal yang merupakan tanggung jawab kita, entah itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Nah, kadangkala dalam menghadapi tantangan atau tanggung jawab yang harus kita jalani ini, kita sering kali mengalami sesuatu hal yang berbeda-beda. Ada kalanya kita punya semangat yang luar biasa sehingga semuanya boleh diatasi dengan baik. Tapi ada kalanya kita mungkin mengalami kelemahan, apalagi kalau yang kita hadapi atau tanggung jawab yang kita jalani itu berat gitu ya, terasa berat dan kita sepertinya tidak mampu, maka itu menjadi satu beban tersendiri. Nah, pagi hari ini ada satu firman Tuhan yang mengingatkan kita, menasihatkan kita, dikatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Nah sebenarnya tantangan, kelemahan, perjuangan-perjuangan yang kita hadapi itu muncul dari daging kita. Ketika daging itu memimpin hidup kita, maka ada banyak persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Dan persoalan-persoalan yang kita hadapin ini menjadi sangat berat kalau kita terus menitik beratkan hidup kita dengan pimpinan daging kita. Kita akan menemukan persoalan-persoalan yang baru. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita hidup oleh Roh, dipimpin Roh Kudus. Kalau saudara nanti baca di dalam Galatia pasal yang kelima ini, itu jelas sekali disampaikan bahwa keinginan daging dengan keinginan roh itu bertentangan, bertolak belakang. Nah kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa yang sudah saya ungkapkan tadi, apa yang saudara pernah alami, apa yang pernah saudara jalani dalam kehidupan ini, itu akan menjadi ringan. Bahkan saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara terus akan bersuka cita. Saudara akan menjadi orang Kristen yang jadi berkat. Orang melihat saudara penuh dengan sukacita. Orang melihat saudara sepertinya adem ayem, ada damai sejahtera. Kenapa? Karena saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus selalu memimpin kita kepada jalan yang benar. Bukan jalan yang tidak benar, tapi yang benar. Nah seringkali daging kita memimpin kita kepada sesuatu yang menurut kita itu benar. Bukan menurut firman Tuhan, tapi menurut kita benar. Dan ujung-ujungnya justru tidak benar. Nah oleh sebab itu mari kita sama-sama menyadari ini, kita memahami ini bahwa peranan Roh Kudus ini dalam memimpin hidup kita ini sangat penting. Kenapa kita bisa jatuh, kita bisa jadi bulan-bulanan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena kita terus membiarkan hidup kita dipimpin oleh daging. Tapi kalau kita mau berserah, kita dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menunjukkan bagaimana kita bisa memerangi masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa tampil sebagai pemenang. Coba kita baca di dalam ayat yang 17, dikatakan demikian. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, ketika kita membaca ayat 17 ini, sebenarnya mudah untuk dipahami. Dan saudara ngalami ini. Sadar atau tidak sadar, saudara ngalami ini. Contoh paling sederhana gitu ya. Kalau kita diperhadapkan dengan satu pilihan, milih tidur atau berdoa. Daging kita akan mengarahkan pada tidur ya, istirahat. Itu enak gitu ya. Itu membuat kita nyaman. Tetapi roh menginginkan kita untuk berdoa, berkomunikasi. Nah kecenderungan manusia adalah justru menuruti keinginan daging. Inilah yang dikatakan dipimpin oleh daging. Mari kita sama-sama berubah. Kita ingin bahwa di tahun 2025 ini kita belajar untuk mau dipimpin roh. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi pengharapan kita. Dan Tuhan sangat ingin pengharapan-pengharapan yang kita inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Asal kita mau dipimpin oleh Roh Kudus.
Kebanyakan kita ini ngeyel ya. Maunya bahwa seperti yang kita mau gitu ya. Bukan yang dimau oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memahami bahwa Roh Kudus sebenarnya ingin memimpin kita. Dan kita harus punya satu keputusan. Mulai sekarang, biarlah Roh Kudus memimpin hidup saya. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, segala aktivitas kita, bahkan keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Jangan didasarkan pada daging kita. Karena daging kita ini banyak kelemahan. Cenderung kepada ego kita. Sesuatu yang menurut kita itu baik, tapi belum tentu benar. Mari kita sama-sama belajar supaya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pasti kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hanya itu, hidup kita bisa jadi berkat. Kalau kita sebagai kepala keluarga, maka kita menjadi imam yang benar, yang bisa juga menjadi teladan bagi keluarga kita. Siapapun kita. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, mau di kantor, mau di gereja, mau dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan menjadi terang. Kita akan menjadi garam. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengarahkan kita. Roh Kudus yang menunjukkan kepada kita apa saja yang harus kita lakukan. Apa saja yang harus kita putuskan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, biarlah sepanjang hari ini kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, ringan, sedang atau berat perjuangan kita. Tapi yang pasti, mau apapun keadaannya, kalau kita dipimpin Roh Kudus, semuanya akan menjadi baik. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Engkau boleh memberikan firman-Mu, nasihat-Mu, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Roh-Mu Tuhan. Mengikuti pimpinan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati janji-janji berkat-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.